Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ariko Immanuel Liling Sitepu. Saya Gita Aulia. Perwakilan dari D3 RMIK. Perwakilan dari semester 5 kelas A, Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pahlawan bukan hanya sekedar kata, dan pahlawan bukan hanya sekedar panggilan. Pahlawan adalah manusia yang raganya mungkin hilang, namun jasanya akan selalu dikenang. Dan saat ini saya berdiri di sini untuk memperkenalkan busana dari Bapak Proklamasi, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Satu barang yang tidak pernah lepas dari sosok Bung Karno adalah peci yang ia sematkan di kepalanya. Peci itu sendiri merupakan simbol nasionalisme dan agama, serta tidak lupa dengan setelan berwarna putih yang membuat beliau terlihat sangat berwibawa di hadapan kawan dan disegani oleh lawan-lawannya. Selain itu, jas putih itu sendiri menggambarkan ciri khas busana kaum pergerakan nasional. Sangsaka merah putih adalah bukti perjuangan simbol pemersatu mengusir para penjajah. Merahmu yang berani serta tak kenal takut. Putihmu yang menggambarkan sucinya hati dan pengorbanan para pahlawan. Semoga engkau selalu berkibar tinggi di angkasa, serta melambangkan persatuan dan kebebasan kita. Dan saat ini, saya berdiri di sini untuk memperkenalkan busana dari seorang penjahit sangsaka merah putih, Ibu Fatmawati, perempuan tegar bercahaya. Ibu Fatmawati memakai kebaya etik berukuran panjang dan juga pendek. Kebaya itu bermotif dan berendah formal. Serta dalam memilih kebaya, Ibu Fatmawati dipengaruhi budaya oleh Lampung, asal daerahnya, serta Jawa dan Bali, asal Bapak Insinyur Soekarno. Demikianlah perkenalan busana dari Bapak Insinyur Soekarno dan Ibu Fatmawati oleh kami berdua. Begitu indahnya makna yang tersirat di dalam busana keduanya, Melambangkan betapa haru dan besarnya perjuangan Bapak Insinyur Soekarno dan Ibu Fatmawati dalam meraih kemerdekaan dan kebebasan bagi bangsa ini. Namun, apakah benar bahwa negeri ini sudah merdeka sepenuhnya? Apakah benar bahwa rakyat Indonesia sudah merasakan kesejahteraan yang merata? Apakah sudah tidak lagi terdengar rintih tangis di malam hari? Dan apakah seluruh insan di tanah ini sudah mendapatkan keadilan seperti yang mereka inginkan? Agustus tahun 1945, Indonesia memang sudah dinyatakan merdeka dari penjajah luar negeri. Namun, tanpa kita sadari, kita masih dijajah oleh bangsa kita sendiri. Ketidakadilan yang merajalela, korupsi oleh para tikus berdasi yang tidak henti, serta peperangan antar suku dan umat beragama yang dapat memecah negeri ini. Kita memang tidak ikut berperang, kita memang tidak ikut mengangkat senjata dan mengorbankan nyawa kita untuk merdeka. Namun, kita para pemuda untuk menentukan bagaimana masa depan negeri ini. Marilah kita bersama menjadikan negeri ini lebih baik di masa depan. Dimulai dari menjadikan diri kita sebagai insan dengan jiwa patriotisme dan nasionalisme. Karena kitalah pahlawan di masa depan sebagai penerang sayap-sayap Garuda. Dari kami, para pemuda dan pemudi untuk bangsa Indonesia. Fly me to the moon, let me be along the stars.
Iyalah, emangnya kita mau ngapain sih? Loh, kita kan ikut lomba kampus buat ikutin latihan pahlawan. Panas banget kabar, cantik banget, pakai kebaya, itu juga. Ya, ayo buruan, lomba terus. Yaudah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Arga Ramadhani. Dan aku Wanda Samsabila. Kami perwakilan dari kelas 5B D3 Rekamedis. Halo teman-teman, kabar baik semua kan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. BTW, kita lagi memperingati Hari Pahlawan. Apakah kalian juga memperingati Hari Pahlawan seperti kita? Pastinya kalian memperingati Hari Pahlawan juga kan, seperti kita. Tapi pahlawan apa yang kalian favoritkan teman-teman? Kalau kita sih Habibie dan Ainun ya, karena mereka mengajarkan cinta sejati yang ada di negeri ini, walaupun negeri ini sedang jatuh diri. Benar gak Wanda? Iya teman-teman, Habibie dan Ainun adalah pahlawan yang biasa bagi bangsa Indonesia. Dia tidak mengandalkan otot dan peperangan, tapi mengandalkan pikiran dan ilmu pengetahuan. Nah, kita sebagai mahasiswa yang harus diutamakan adalah ilmu dan wawasan adalah kunci sebuah kemenangan. Karena Indonesia dipandang rendah oleh negara lain, jadi kita sebagai penerus bangsa, kita harus memajukan bangsa Indonesia ini dengan ilmu dan pengetahuan seperti Habibie dan Ainun sebagai produsernya. Hahaha. Harga kalau boleh tahu kenapa Habibie suka memakai pakaian seperti ini? B.J. Habibie suka menggunakan pakaian yang rapi, berkopiah dan berjas. Kenapa memakai pakaian yang rapi? Karena Habibie adalah orang yang cerdas yang melambangkan bahwa kesederhanaan harus dimiliki setiap manusia. Kopiah hitam yang berada di kepala berarti Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada di dalam pikiran dan hati kita, supaya kita berjuang untuk bangsa selalu dalam ridhonya. Dan terakhir, jas merupakan simbol bahwa memimpin 270 juta penduduk harus punya wibawa dan kebijaksanaan. Kebaya yang dipakai Ibu Ainun adalah kebaya Jawa khas dari Semarang. Kebaya ini juga melambangkan kesederhanaan. Apalagi kebaya Jawa yang punya makna dalam banget. Suro gira jaya ningrat, lebur dening pangastuti. Yang dalam intinya yaitu sifat yang buruk akan musnah dengan hati yang lembut. Oke teman-teman, jadi itulah makna dari baju Habibie dan Ainun. Tapi kita nggak sampai situ aja, kita akan masuk ke dunia multiverse lain tanpa kita enak tertunggu-tunggu. Kita nggak Wanda? Siap. Ayo kita live ke multiverse lain ya. Yuk. Jiwa raga ini selaraskan Saya mencintai Ainun, tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainun. Saya tidak pernah merasakan ditinggalin Ainun, karena beliau selalu berada dalam hati saya. Seusai itu senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu, menyesali waktu. Mengapa dahulu tak ku ucapkan aku mencintai? Karena andai kata saya sampai waktunya dipanggil saya masuk ke dalam dimensi dan keadaan Ainun, ya saya tahu yang akan menemui saya yang pertama bukan ibu saya saja dan keluarga, tapi Ainun sudah, hey, kamu sekarang di sini ya. Kini aku kesepian, kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan. Waktu saya lihat Ainun,
Saya kaget. Saya bilang, Ainun, cantiknya. Kok gula Jawa jadi gula pasir? Kok cantik banget? Dan gitu. Daripada kehilangan dirimu, cintaku tak mungkin beralih. Sampai mati hanya cinta padamu. Perkenalkan, nama saya M. Radhaira Fitraida dari Prodi D3 Rekamesis. Perkenalkan, nama saya Ahniatul Limanasari dari Prodi D3 RMIK kelas A. Pada Hari Kepahlawanan ini, saya memilih kostum yang terinspirasi dari salah satu pahlawan kita, yakni Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman terus berjuang dari atas tandu memimpin perang gerilya selama 7 bulan. Namun, karena kondisi kesehatannya semakin turun hingga sampai pada titik tidak memungkinkan lagi untuk bertempur, ia terpaksa meninggalkan medan pertempuran. Walaupun begitu, pemikirannya tetap dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Jenderal Sudirman dinobatkan sebagai pahlawan pembela kebenaran pada tahun 1997. Dia mendapat gelar sebagai Jenderal Besar Anumerta dengan bintang 5, pangkat yang hanya dimiliki oleh beberapa jenderal saja di negeri ini sampai sekarang. 10 November, lebih dari catatan sejarah. 10 November adalah tentang semangat juang yang membara, keteguhan hati, dan pengorbanan tanpa pamrih untuk bangsa. Ini adalah persembahan kami untuk mengenang jasa tak ternilai para pahlawan perjuangan. 10 November bukanlah sekedar hari biasa, hari yang tertulis dalam sejarah dengan tetes darah dan air mata. Semangat juang mereka yang berkobar, tak tergoyahkan oleh berbagai serangan, menggenggam senjata dan harapan bersiap untuk pertarungan yang sulit. Mereka adalah pahlawan kita, dan kita adalah generasi yang harus meneruskan perjuangan mereka. Mari kita jaga semangat hidup mereka dalam diri kita, karena hanya dengan itu kita akan terus maju sebagai bangsa Indonesia. Saya memakai kostum ini karena terinspirasi dari Ibu Siti Alfia, istri dari Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman dan Siti Alfia menikah pada tahun 1936. Dan di balik nama besar Jenderal Sudirman terdapat sosok perempuan tangguh yang menemani jenderal perjuangan sang jenderal. Beliau lahir pada tanggal 28 Desember 1930 di Cilacap. Siti Alfia adalah sosok yang setia, sabar, dan senantiasa selalu mendukung cita-citanya sang suami dan selalu menjalankan kewajiban sebagai seseorang istri yang patuh. Cintanya kepada Jenderal Sudirman sangatlah besar. Dia rela merokok demi sang suami yang tengah berbaring di rumah sakit Pati Rapi di Yogyakarta agar dapat mencium aroma merokok. Makna baju persit di sini menggambarkan cita-cita serta kewajiban seorang istri, seperti seseorang Siti Alfia yang senantiasa selalu mendukung cita-cita sang suami dan selalu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang patuh. Para pejuang perempuan juga patut diingat. Mereka bukan hanya penjaga rumah tangga, tetapi juga prajurit yang berani. Mereka berdiri berdampingan dengan para pria, siap untuk menghadapi bahaya. Mereka adalah simbol kesetiaan, kekuatan, keberanian, dan tekad. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa kita pelajari dari semangat mereka? Bagaimana kita bisa meneruskan warisan perjuangan mereka? Perjuangan membutuhkan pengorbanan. Mungkin bukan pengorbanan nyawa seperti yang mereka lakukan, tetapi pengorbanan dalam bentuk usaha, dedikasi, dan pengabdian.